Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi diperpanjang selama 14 hari mulai hari ini. Lalu apakah warga Bogor beraktivitas seperti biasa atau masih ada pembatasan? Dan untuk mengetahuinya, kita langsung bergabung dengan rekan Cinta Zanidia serta juru kamera Feriska Emmanuel dari Bogor, Jawa Barat. Ya, Cinta, perpanjangan PSBB di Bodebek hari ini resmi dilaksanakan seperti itu. Nah, ini seperti apa? Apakah ini berpengaruh terhadap aktivitas warga di sana? Ya, Rolando, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, sebagai salah satu upaya memitigasi penularan COVID-19 di seluruh Indonesia, lebih tepatnya di daerah-daerah penyangga ibu kota, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah resmi memperpanjang durasi PSBB di daerah Bogor, dan juga Depok dan juga Bekasi sampai tanggal 14 Mei tahun 2020. Hal ini didasari oleh adanya penurunan kasus COVID-19 di daerah Jabodetabek sebanyak 38,5% dari sebelum adanya PSBB di daerah Jabodetabek ini. Namun jika dilihat lagi di data-data yang memang fokus kepada daerah-daerah penyangga seperti di Bogor, Depok, dan juga Bekasi, ini sebenarnya kalau dirata-ratakan ada kenaikan jumlah pasien sebanyak kurang lebih 4 pasien per harinya jika dibandingkan dengan sebelum adanya PSBB di daerah-daerah penyangga tersebut. Data ini menunjukkan bahwa masih ada peningkatan atau lonjakan jumlah pasien COVID-19 di beberapa daerah penyangga ibu kota tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Menurut data Pemkab Bogor, selama 2 pekan diberlakukannya PSBB ini, ada lonjakan penambahan kurang lebih 55 kasus setelah diberlakukannya PSBB. Dan jika dirata-ratakan di Kabupaten Bogor ini ada penambahan kurang lebih 5 kasus baru per harinya, yang mana angka ini sebenarnya naik dari sebelum adanya PSBB, yakni dari angka penambahan kira-kira 2 kasus per harinya saja. Maka dari itu lonjakan atau kenaikan kasus positif corona di Kabupaten Bogor ini sering dikorelasikan dengan efektivitas PSBB yang ada di Kabupaten Bogor ini. Akan tetapi untuk informasi lebih lanjut mengenai penertiban PSBB di Kabupaten Bogor, lebih tepatnya di daerah Ciawi ini, saya sudah bersama dengan Kompol Sahroni selaku Kapolsek Ciawi. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali setelah 2 minggu adanya PSBB di Kabupaten Bogor ini, apakah masyarakat jadi lebih waspada atau lebih menaati peraturan PSBB di Kabupaten Bogor, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan jelaskan perubahan di pos PSBB di Ciawi dari mulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-15 untuk hari ini. Alhamdulillah, kalau hari pertama kesadaran masyarakat masih harus dipaksakan, terutama harus diingatkan baik melalui penyampaian pesan secara langsung maupun dicontohkan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang nyata seperti pemasangan masker dan yang lainnya. Tapi pasca hari pertama, kedua, dan ketiga dan sampai dengan saat sekarang, alhamdulillah untuk di pos yang di Ciawi ini sudah sangat bagus perubahannya, di mana perubahan tersebut kalau untuk di permukaan mungkin hampir udah mencapai sampai 85% kesadaran masyarakat, baik itu yang pengguna jalan umum maupun pejalan kaki, alhamdulillah sudah pada menyadari bahwa pentingnya atribut, pentingnya APD terbatas untuk diri masing-masing itu sudah dilaksanakan. Pak, kalau untuk sekarang ini menurut Bapak yang paling banyak bentuk pelanggaran itu seperti apa, Pak? Kalau untuk hari ini juga? Untuk hari ini, kalau pelanggaran alhamdulillah masih relatif menurun ya. Tapi yang masih ditemukan itu adalah pertama, pengemudi yang membawa penumpang yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Seperti halnya misalkan di samping pengemudi masih ada duduk penumpang lain. Begitu pula di angkutan umum
masih ada duduk yang berdampingan yang berlebihan dari jumlah yang telah ditentukan dalam ketentuan pemerintah. Bapak kan tadi sempat memberitahu saya bahwa memang kalau di Kabupaten Bogor ini tidak diberlakukan sanksi ya Pak. Tapi Bapak tadi sempat mengatakan bahwa adanya surat teguran kalau di Kabupaten Bogor ini. Bisa dijelaskan lagi Pak, sebenarnya surat teguran ini apa Pak? Baik, kalau sanksi menurut Undang-Undang Lalu Lintas memang belum ditegakkan Mbak. Tapi kalau sanksi moral melalui teguran dalam bentuk tertulis sudah kami berlakukan di pos PSBB Ciawi ini. Jadi bedanya kalau untuk yang sanksi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas itu berarti kan ada sanksi hukumnya, konsekuensinya seperti demikian. Tapi kalau yang untuk yang teguran ini yang sifatnya tertulis adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara faktual oleh aparatur yang bergerak yang bertugas di pos PSBB ini dalam rangka mengingatkan agar si pelanggar ini betul-betul ingat bahwa nanti di kemudian hari yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama. Seperti hanya keluar tidak menggunakan masker, kemudian duduk di kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Demikian. Pak, jadi untuk masyarakat yang masih melanggar peraturan walaupun sudah diberi surat teguran tersebut, apakah itu akan ditindaklanjuti lagi Pak atau bagaimana Pak? Sementara kami tetap secara humanis akan tetap kami ingatkan dan akan kami ingatkan terkecuali nanti apabila kami menemukan pelanggar lalu lintas yang memang membahayakan bagi pengemudinya itu sendiri ataupun bagi orang lain, tentunya kami akan berlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pak, ini kan selain peraturan lalu lintas saat PSBB, ini kan ada peraturan lainnya Pak, seperti peraturan untuk tutup toko selama adanya PSBB. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, terus apakah masyarakat sudah melakukan anjuran tersebut atau sudah menaati peraturan itu Pak? Alhamdulillah Pak, sampai dengan hari ini perubahan perilaku daripada masyarakat, terutama di jalan umum ya, terutama di jalan umum, udah begitu berubah signifikan. Jadi mereka dari hasil cross check kami juga melalui Babin Kamtibmas, melalui Babensa dan melalui aparatus desa sudah banyak mereka yang lebih paham akan kepentingannya sehingga perubahan tersebut berdasarkan kesadaran daripada mereka sendiri. Memang masih ada mungkin sebagian kecil masyarakat yang karena mungkin kurang informasi atau memang belum sadar, masih juga ada yang masih belum mematuhi rambu-rambu tersebut. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mbak. Ya, baik. Ya, itu dia tadi keterangan dari Kapolsek Ciawi yang mengatakan bahwa memang kalau dilihat dari pos PSBB saat ini memang jumlah masyarakat yang melanggar peraturan memang sudah turun drastis, tetapi memang harus perlu diingatkan kembali bahwa memang pos PSBB ini kebanyakan terletak di pembatasan wilayah Kabupaten Bogor dan bukan di tengah daerah kabupaten tersebut, sehingga memang angka penurunan masyarakat yang tidak menaati peraturan ini tidak bisa merefleksikan seluruh jumlah dari masyarakat di Kabupaten Bogor, sehingga memang masyarakat terus dihimbau untuk terus melakukan physical distancing dan juga untuk tidak keluar rumah bila tidak terlalu perlu untuk bisa menurunkan potensi tersebarnya virus corona di Indonesia. Rolando. Ya, baik Cinta. Jadi memang sejauh ini yang sudah diberlakukan adalah sanksi tertulis ya, dan juga kabar baiknya adalah bahwa 85% warga Bogor ini sudah mulai aware terhadap aturan PSBB di sana. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Cinta. Ya, pemirsa, demikian tadi reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Veriska Emmanuel melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.